Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di episode Aku Tolol yang terbaru ini. Dan hari ini gue pengen bahas soal negara Jepang lagi. Tapi yang menarik adalah bisa dibilang bukan culture menariknya, tapi adalah sejarah bangsanya yang bisa dibilang gelap banget. Karena setelah pasca Perang Dunia Kedua, ternyata Jepang itu melakukan yang namanya diskriminasi terhadap kaum difabel atau disabilitas, dimana mereka melakukan kebiri paksa supaya nggak ada anak-anak keturunan dari kaum-kaum difabel, karena mereka nggak mau dipandang menjadi sebuah negara yang punya kaum disabilitas atau difabel yang banyak gitu. Karena menurut mereka ya, orang-orang difabel dan disabilitas itu adalah orang-orang yang mengotori bangsa Jepang gitu. Jadi mengeri banget tuh Jepang tuh seradikal itu terhadap pergerakan atau kehadiran para kaum disabilitas dan kaum difabel ini. Dan mereka tuh bisa dipenjara, bisa dibikin jadi gila gitu ya, supaya yang penting tidak ada di society. Nah itu mengerikan sekali. Perjalanan kayak apa bahkan sampai detik ini pun masih terjadi juga sebenarnya secara langsung dan tidak langsung di Jepang. Dan memang tentunya karena ini budaya yang lama sekali terjadi dari era ke era, tentunya untuk menghapus keseluruhan tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bagaimana cerita sejarah gelap dari Jepang ini? Mari kita mulai. Silahkan like, share, subscribe, dan follow gue di @riflonsantosa kalau misalkan mau kasih gue topik-topik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So let's begin the video guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal diskriminasi keras mayoritas penduduk Jepang terhadap warganya yang menyandang disabilitas atau bisa dibilang difabel. Dan yang jadi pertanyaan itu memangnya sebesar apa? Dan dampaknya seperti apa dari diskriminasi ini di Jepang itu sendiri? Nah, diskriminasi ini itu sebenarnya tuh udah ada sejak zaman dulu banget. Zaman Benteng Takeshi sebelumnya lagi. Dan ada yang memang beranggapan kalau diskriminasi ini tuh berasal dari kepercayaan spiritual orang Jepang yang menganggap kalau orang dengan disabilitas itu memalukan dan mengotori garis keturunan mereka yang bakal menodai nama kaisar yang memerintah di era tersebut. Nah, tapi hal tersebut tuh nggak cuma berlaku buat yang punya kepercayaan cukup ekstrim doang. Karena kenyataannya yang pernah terjadi di masyarakat itu bisa dibilang sama persis, dan diskriminasi terhadap difabel itu memang betul-betul sangat nyata di Jepang untuk semua kalangan. Bukan mereka yang percaya, tapi mereka yang nggak percaya pun juga sama. Karena kalau kita lihat sekarang di Jepang, mulai banyak fasilitas yang mungkin menunjang para difabel, tapi puluhan tahun sebelum sekarang itu, treatment mayoritas masyarakat terhadap mereka ini sangat diskriminatif dan bahkan cenderung tidak manusiawi. Nah, sikap diskriminatif ini sebenarnya nggak benar-benar dimulai dengan diskriminasi terhadap kaum difabel. Tapi memang terbentuk secara perlahan dari mulai era kekaisaran Meiji di tahun 1800-an yang memang cukup diskriminatif terhadap bangsa Asia lain, termasuk kan Indonesia juga. Dan isu ini juga terus berlanjut sampai ke Kaisaran Showa yang menyuarakan kepada rakyatnya kalau kedaulatan pemerintah itu mutlak dan tidak ada lawannya dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang simpelnya ngebuat kekaisaran itu sebagai pusat rakyat yang harus sangat-sangat dicontoh. Walaupun memang bisa dibilang sikap superior ini berhasil dengan berjalan sendirinya. Karena mayoritas rakyatnya juga jadi punya superiority complex yang menganggap bangsa Jepang itu jadi bangsa yang lebih kuat dari bangsa Asia manapun. Tapi efeknya itu merembet ke dalam rakyatnya mereka sendiri, di atas orang lain. Dan gak cuma bikin mereka jadi xenofobia, atau bisa dibilang gak suka sama orang dari luar Jepang, tapi juga merembet ke masalah diskriminasi difabel rakyatnya sendiri. Karena kan mereka beranggapan bahwa mereka tuh harusnya superior. Jadi mereka yang difabel dianggapnya tidak superior, makanya harus didiskriminasi gitu kira-kira. Karena dengan adanya superiority kompleks tersebut, mulai banyak juga masyarakat yang akhirnya menjauhi orang-orang dengan disabilitas, yang bahkan berdampak ke anak-anak kecil juga. Memang kalau secara data, dari sejak akhir tahun 1800-an, itu udah banyak banget sekolah dan juga pusat edukasi khusus bagi para penyandang disabilitas. Dari mulai sekolah khusus penyandang tunanetra, tunarungu, sampai ke sekolah khusus penyandang disabilitas intelektual, yang memang butuh pendidikan khusus dan berbeda dari orang-orang yang quote-unquote normal. Nah, tapi isu ini itu tuh mulai terlihat secara jelas sebenarnya sejak Perang Dunia Kedua selesai, tepatnya di tahun 1979. Karena walaupun pada saat itu sekolah khusus ini terus bertambah sebagai bentuk support terhadap para minoritas yang menyandang disabilitas,
Tiba-tiba banyak kelompok masyarakat yang memulai pergerakan radikal untuk menyatukan dan menyamaratakan pendidikan semua kelompok masyarakat. Dari mulai orang-orang yang normal, yang memang tidak punya masalah intelektual dan fisik, sampai juga menormalkan para penyandang disabilitas, disatuin semua. Ya sebenarnya tentunya sudah tidak logis sama sekali. Yang buta itu kan pakai huruf braille ya. Terus kalau disamain normal gimana caranya dia baca buku gitu kan. Terutama buat para penyandang masalah intelektual yang memang tentunya butuh edukasi serta penanganan yang khusus dan harusnya berbeda dari orang normal. Nah, salah satu contoh nyatanya itu ditulis oleh Profesor Kaoru Yamaguchi yang menyebutkan kalau di tahun 1979-an itu ada sekelompok mahasiswa dari Tokyo Gakugei University yang menyuarakan kalau edukasi khusus yang ada di masyarakat luas itu adalah sebuah sikap diskriminasi terhadap bidang edukasi. Jadi anak-anak muda gila menurut gue ya. Dan mereka menganggap kalau edukasi atau pendidikan masyarakat itu harus satu dan seragam semuanya, tanpa ada perbedaan ataupun perlakuan khusus terhadap golongan tertentu. Kan sakit ya, orang disabilitas masih apa gitu yang mau diomongin gitu ya. Dan Profesor Yamaguchi juga menyebutkan kalau pada saat itu dirinya yang sedang bekerja di universitas tersebut adalah satu-satunya orang yang mungkin secara tegas menganggap bahwa edukasi khusus itu adalah kebutuhan negara. Karena masyarakat minoritas penyandang disabilitas juga sudah jelas butuh edukasi juga dan tentunya nggak bisa dijalankan dengan treatment yang biasa dijalankan kepada mereka yang normal tentunya. Dan kalau ada yang nganggep diskriminasi di bidang pendidikan itu cukup mediocre atau mungkin nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Nah sebenarnya diskriminasi ini tuh nggak berhenti di situ doang. Yang walaupun sebenarnya pendidikan tuh adalah akar dari segala permasalahan sebenarnya kalau memang nggak beres ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin lagi yang terparah tuh memang pernah dilakukan sama pemerintah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Yang dimana mereka bukan hanya menyatukan pendidikan khusus dan pendidikan biasa atau ajuannya adalah menyatukan keduanya gitu ya, tapi dengan juga menetapkan Eugenics Protection Law pada tahun 1948. Sebuah kebijakan yang katanya punya tujuan buat mencegah cacat keturunan dan melindungi para ibu yang mau punya anak. Tapi cara pencegahannya ini itu bukan dengan ningkatin kesehatan masyarakat atau memberikan pendidikan seksual misalnya. Tapi justru dengan cara melakukan sterilisasi ataupun kebiri paksa kepada para penyandang disabilitas fisik ataupun intelektual tanpa memandang jenis kelamin dan juga usia. Ini gila menurut gue. Karena pasca Perang Dunia Kedua, Jepang yang lagi berjuang membangun kembali negaranya yang lagi mengalami banyak krisis ekonomi dan pangan, ya tentunya langkah-langkah ini dirasa dibutuhkan. Makanya dengan segitu gilanya, Jepang berusaha buat mengurangi yang namanya resiko kelainan genetik pada generasi penerus negaranya dengan melakukan sterilisasi terhadap para penyandang disabilitas ini dengan harapan generasi-generasi selanjutnya semuanya normal dan luar biasa dan bisa membantu pergerakan ekonomi Jepang gitu kira-kira gitu ya. Dan proses sterilisasi ini juga nggak cuma sekedar dipanggil, dibawa, diproses, terus selesai. Karena dari saksi, yaitu salah seorang korban berusia lanjut yang bernama Kikuo Kojima ya. Ini kayak yang bikin Metal Gear Solid ya. Yang dibawa ke rumah sakit waktu dia remaja gitu ya, di tahun 60-an pada saat itu. Kojima tuh ngasih kesaksian kalau waktu itu dia tuh dibawa polisi karena orang tua angkatnya nggak nerima keadaan fisiknya yang nggak normal karena penyakit polio. Dan sesampainya di rumah sakit, dia tuh didiagnosa mengidap skizofrenia. Padahal waktu itu dia sama sekali nggak diperiksa dokter ataupun psikiater yang ada di sana. Jadi cuma langsung ditempel aja skizo gitu. Gila gitu bisa dibilang. Dan setelah didiagnosa, Kojima dikebiri tanpa konsen dan suster yang ada di rumah sakit tersebut bilang kalau orang skizofrenia kayak lu itu cuma nimbulin masalah doang kalau misalnya nanti lu punya anak. Karena bisa menurun. Katanya begitu. Dan setelah kurang lebih 1 tahun dirawat, akhirnya dia dapat giliran buat dikebiri secara paksa. Jadi udah dikarantina terus langsung dikebiri paksa. Dan yang lebih parahnya lagi adalah rumah sakit tersebut itu punya sel penjara bawah tanah sendiri buat ngurung orang-orang yang ngelawan prosedur untuk kebiri paksa ini. Jadi ini udah gila gitu ya. Dan dengan kebijakan gak masuk akal ini, selama hampir 40 tahun pemerintah Jepang itu sudah melakukan kebiri kepada sekitar 25.000 masyarakatnya. Itu banyak banget ya. Dan Kojima adalah salah satu dari 16.000 lebih total korban yang dikebiri paksa secara satu pihak. Dari mulai usia 14 tahun sampai lansia itu semuanya kena pada saat itu. Jadi lu bayangin aki-aki yang udah tua tiba-tiba dikebiri gitu. Dan seperti yang gue bilang barusan, kebijakan ini bertahan selama kurang lebih 40 tahun sebelum akhirnya dicabut dan digantikan menjadi Undang-Undang Perlindungan Ibu pada tahun 1996 yang mewajibkan tindakan aborsi ataupun sterilisasi itu memang hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan konsen sang pasien setelah kemanusiaan tentunya hak asasi manusia udah mulai meningkat gitu ya.
Dan walaupun pemerintahan Jepang dalam kasus ini melakukan kesalahan yang cukup major menurut gue kepada rakyatnya ya, tapi budaya yang melekat di masyarakat soal diskriminasi ini juga tentunya akhirnya tertinggal dengan sangat kental gitu di para masyarakat Jepang. Dan betul-betul bisa dibilang terimplan banget di alam bawah sadar atau pola pikir masyarakat Jepang. Karena dengan adanya gerakan pemerintah seperti tadi, sebenarnya masyarakat juga jadi andil utama yang secara nggak langsung mendukung quote-unquote kebijakan yang sama sekali nggak manusiawi tadi. Karena semuanya nggak ada yang protes di era-era itu. Karena memang selain kebijakan dari pemerintah yang melarang para difabel untuk mempunyai keturunan, masyarakat sendiri juga punya sikap diskriminatif terhadap difabel juga. Yang bahkan keluarganya sendiri itu juga didiskriminasikan. Seperti yang terjadi di tahun 1960-an, banyak orang tua merasa malu dan mengasingkan anaknya sendiri dari masyarakat kalau memang anaknya itu adalah kaum difabel atau disabilitas. Dari mulai dikurung di rumah dan gak boleh bersosialisasi, sampai dikirim ke panti asuhan dan gak mereka jenguk lagi. Jadi kayak dibuang gitu, kayak dipasung lah ya, kalau misalnya di Indonesia mungkin familiarnya kayak dipasung gitu. Jadi kalian bisa paham seberapa parahnya diskriminasi terhadap difabel pasca Perang Dunia Kedua. Yang bahkan anak sendiri aja dalam tanda kutip itu dibuang dari rumah dan gak diurusin lagi karena mereka malu. Bahkan gak sedikit juga orang tua yang tidak bertanggung jawab ini yang ngelaporin anak mereka sendiri ke polisi buat ditangkep ya. Dan dimasukin ke rumah sakit jiwa Pak. Dengan alasan kalau anaknya punya penyakit mental. Skizofrenia lah atau gangguan kejiwaan lain yang penting bisa ngebuat anak difabel mereka ini itu bisa pergi dari rumah dan mereka jadi nggak malu. Dan tidak tentunya menanggung banyak diskriminasi sosial di luar. Dan selain diskriminasi secara fisik dan juga sosial, Jepang juga pernah mengalami kejadian sangat-sangat mengenaskan pada tahun 2016. Karena di tahun 2016 pernah terjadi penyerangan terhadap rumah perawatan difabel Sagamihara oleh seorang pria bernama Satoshi Uematsu yang mengakibatkan 19 korban jiwa dan 26 korban yang akhirnya luka-luka. Dan detail kejadian itu bisa kalian cari sendiri. Tapi yang miris adalah dia ini tuh yang menyerang ini itu adalah mantan pegawai di rumah perawatan tersebut. Dan motifnya itu murni karena benci sama penyandang disabilitas. Lu bayangin deh. Dan pelakunya ini tuh memang pengen mereka itu lenyap dari permukaan bumi. Ya jadi emang sudah sangat-sangat benci sekali gitu. Sebuah apa ya bisa dibilang tuh kayak sabotase pemikiran gitu. Propaganda yang akhirnya jadi sebuah hal yang benar-benar tertanam di alam bawah sadar lu. Itu mengerikan sekali. Makanya propaganda itu dilarang gitu karena ngeri. Dan walaupun si Uematsu ini udah diadili seadil-adilnya sama pengadilan Jepang, tapi yang lebih miris lagi adalah setelah kejadian separah ini terjadi ya pasca kejadian, mayoritas keluarga korban itu nggak pernah datang buat sekedar berkunjung dan berduka ke tempat kejadian. Dan mereka juga nggak pernah mempublikasi nama anak mereka yang jadi korban ke publik ataupun ke lingkungan tempat kejadian tersebut. Karena apa? Karena mereka malu dan juga mereka takut dikritik sama masyarakat kalau ternyata mereka punya keluarga yang difabel. Jadi gak ada tekanan apa-apa. Yang meninggal ini keluarganya gak ada yang jenguk, gak ada yang protes, tidak ada yang menuntut gitu. Yang memang kalau soal nama jadi privasi ya mungkin menurut gue masih masuk akal. Tapi kalau udah gak pernah datang buat sekedar mengingat dan berduka karena kejadian sesadis ini juga terjadi sama keluarga atau bahkan anak mereka sendiri, ya tentunya ini adalah diskriminasi yang sangat-sangat tidak masuk akal lagi kan. Nah tapi sejak kejadian tersebut, isu ini juga semakin rame dibicarain dan mulai banyak korban kebiri paksa juga yang bersuara setelah Kojima bersaksi ke publik dan meminta permintaan maaf dan juga ganti rugi dari pemerintah atas kejadian masa lalu yang sangat mengenaskan untuk dia tentunya. Yang memang pemerintahan almarhum Shinzo Abe itu juga meminta maaf atas kebijakan lama Jepang ini di masa lampau. Dan mereka juga bakal ngasih support ke penyandang disabilitas dengan nambahin sarana-prasarana khusus di tempat-tempat umum. Dan bakal ngebuka jauh lebih banyak lapangan pekerjaan buat para warga Jepang yang menyandang disabilitas. Dengan jaminan berupa undang-undang anti diskriminasi terhadap difabel. Bahkan udah sampai jadi undang-undang. Jadi memang jadi isu sosial yang sangat-sangat serius. Dan walaupun beruntungnya sekarang ini udah ada undang-undang yang katanya menjamin dan juga banyak nursing home yang para perawat itu juga beneran baik dan peduli sama isu ini dan fasilitasnya juga oke banget. Tapi diskriminasi ini tentunya karena eranya juga cukup panjang ya tentunya ini nggak bisa selesai sepenuhnya di Jepang. Karena memang di tahun 2018 pemerintah Jepang juga pernah ketahuan memanipulasi data jumlah orang difabel yang bekerja di pemerintahan. Dan cuma setengah dari total jumlah orang difabel yang bekerja itu memang betul-betul dilaporkan. Jadi memanipulasi data lah, kira-kira kayak di datanya tuh lebih banyak tapi ternyata kenyataannya tuh lebih sedikit sebenarnya.
Dan dari banyak diskusi juga mengatakan kalau banyak perusahaan itu cuma nerima orang difabel buat menuhin kuota minimal doang. Dan kenyataannya di lapangan mereka yang menyandang disabilitas itu cuma dikasih kerjaan minor yang tidak berdampak sebenarnya ke perusahaan. Intinya perusahaan cuma melakukan kewajiban mereka untuk melakukan penyerapan terhadap para masyarakat difabel di Jepang yang mau jadi karyawan mereka. Tapi toh di perusahaan, menurut mereka orang-orang difabel ini nggak punya signifikansi yang kuat untuk perusahaan mereka. Jadi ya dikasih kerjaan-kerjaan yang nggak penting aja. Mungkin kayak ngeprint gitu ya, atau mungkin kayak bikin kopi gitu kan, atau ngapain gue nggak tahu, ngevakum karpet gitu misalnya kan, nggak ngerti juga lah. Intinya ini adalah sebuah diskriminasi masih jalan sampai detik ini. Superiority kompleksnya juga masih jalan banget di Jepang. Makanya Jepang juga adalah salah satu negara yang mungkin masyarakatnya nggak terlalu punya eager untuk belajar bahasa Inggris misalnya, atau belajar bahasa lain gitu ya. Karena mereka bahwa ya gue negara maju, ngapain gue belajarin bahasa lu. Makanya juga di beberapa fasilitasnya juga banyak banget ada konotasi gaijin gitu ya, dimana ada outsider gitu. Jadi kalau misalnya biasanya tuh di tempat-tempat kayak onsen gitu ada no gaijin gitu-gitu, ya kita orang yang di luar Jepang itu biasanya nggak boleh masuk ke fasilitas tersebut. Kalau lu paksa masuk ya paling lu dilempar lah gitu ya. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang bisa benar-benar kita freedom sebagai orang di luar Jepang gitu ya, apalagi ke fasilitas-fasilitas yang agak dark side gitu di Jepang ya. Karena memang mereka sangat-sangat menjaga sekali komunitas mereka sendiri gitu. Dan makanya ada terms gaijin gitu, outsider. Kalau kita kan kayaknya nggak ada kayaknya ya. Jadi kalau di sono ada gitu. Dan itulah dia sebuah diskriminasi yang memang terjadi gak cuman di negara yang bisa dibilang multicultural gitu, misalnya kayak Indonesia gitu misalnya ya. Tapi juga terjadi di negara yang sudah maju yang memang sebenarnya rasnya mah sama semua gitu. Cuman ternyata mereka diskriminasi terhadap kaum difabel. Dan parahnya para difabel ini disiksa habis-habisan pasca Perang Dunia Kedua, dikebiri paksa, dimasukin penjara, dibilang gila gitu kan, parah banget ya menurut gue ya. Dan itu adalah perjalanan sebuah bangsa, pasti ada titik gelapnya juga ya. Jadi semoga semuanya semakin baik karena HAM juga semakin dipedulikan sekarang. Dan banyak aktivis-aktivis yang memang serius banget menggarap isu ini dan menyelesaikan isu-isu seperti ini. So kalau misalkan punya diskusi, punya thoughts tentang isu kali ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan follow gue di @valsantosa kalau misalkan mau DM gue topik yang menarik untuk video selanjutnya. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.